Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah pasti sehat semua ya. Amin amin Allahumma amin. Semoga kita tetap berada di lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru ingin membahas tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang berjudulkan Hijrah ke Habasyah. Silakan anak-anak dibuka buku paketnya halaman 42, 43, 44, 45 sampai dengan halaman 47. Sudah ya? Untuk pembelajaran kali ini yang harus kita akan bahas antara lain adalah peristiwa hijrah ke Habasyah, kisah sujudnya kaum musyrikin, dan alasan perintah Nabi untuk berhijrah. Nah, tetapi untuk pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas tentang peristiwanya terlebih dahulu ya. Pada poin pertama, hijrah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari, berpindah. Jadi ada 3 arti ya. Hijrah juga memiliki makna berpindah dari satu tempat menuju tempat lain. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah? Pada mulanya, hari demi hari pemeluk agama Islam itu semakin bertambah, bahkan berkembang dengan sangat pesat. Setiap perkembangan ini baik yang terjadi dalam Islam, kaum kafir Quraisy pun semakin membencinya karena banyaknya pemeluk agama Islam. Mereka, kaum kafir Quraisy, tidak henti-hentinya menyiksa kaum muslimin. Untuk melindungi kaum muslimin, oleh karena itu Nabi Muhammad memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Nah, Habasyah di sini adalah tujuan pertama hijrahnya umat muslim pada awal Islam, di mana kerajaan negeri Habasyah itu yang rakyatnya menganut agama Nasrani. Penyiksaan dan pendinasan kaum kafir terhadap kaum muslim, terutama dari kelompok Nabi Muhammad, di sini sangatlah kejam sehingga Nabi memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang hijrah ke Habasyah pada tahap pertama. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berangkatlah rombongan kaum muslimin menuju dari Mekah berhijrah ke Habasyah. Di sini Nabi Muhammad tidak mengikuti perjalanan ke Habasyah. Nah, untuk jumlah rombongannya di sini ada 14 orang, 10 laki-laki dan 4 perempuan dari kaum muslimin. Untuk kaum laki-laki, anak-anak bisa dibaca ya. Ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sampai dengan Suhail bin Baida dan Abu Sibroh bin Abi Ruhaimi al-Amiri. Silahkan dibaca anak-anak ya, paketnya halaman 44. Untuk kaum perempuannya di sini ada Ruqayyah, yaitu Ruqayyah binti Muhammad, dan juga istri Utsman bin Affan, Sahlah binti Suhail, istri dari Abu Huzaifah bin Utbah, dan juga sampai ke Laila binti Abi Hasmah, istri Amir bin Rabi'ah. Nah, anak-anak nanti silahkan dibaca untuk lebih detailnya. Dalam perjalanan hijrah di sini anak-anak, mereka berangkat secara diam-diam di tengah malam untuk keluar dari Mekah dengan berjalan kaki menuju tepi pantai. Sesampainya di pelabuhan Syuaibah, secara kebetulan dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, ada 2 kapal yang hendak berlayar ke Habasyah. Akhirnya pun mereka berlayar mengarungi Laut Merah ke negara Habasyah yang berada di benua Afrika. Sesampainya di pantai Habasyah, sungguh benar seperti perkataan Nabi Muhammad, bahwasanya Najasyi, sebutan Raja Habasyah, menyambut dengan menerima kaum muslimin tadi dengan sangat baik. Mereka diberikan perlindungan, baik itu tempat ataupun makanan, dengan sangat baik. Setelah kurang lebih dari 3 bulan anak-anak lamanya,
Kaum muslimin menetap dengan damai dan sejahtera di Habasyah. Mereka mendengar bahwa kaum kafir Quraisy itu dulunya menyiksa, menganiaya, bahkan menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad. Dan para sahabat pun telah takluk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya mereka kembali pulang ke Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka baru menyadari bahwa kaum kafir Quraisy tadi masih menguasai Mekah, dan kekejaman mereka kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Berita takluknya kaum kafir Quraisy kepada ajaran Nabi Muhammad tadi adalah sebuah kebohongan yang direkayasa oleh kaum kafir Quraisy. Dan pada akhirnya ketidakpahaman tersebut akan bahasa penduduk Habasyah juga menjadi salah satu alasan mereka kembali ke Mekah. Jadi kaum kafir Quraisy tadi memberikan informasi bahwasanya para pembesar kaum kafir Quraisy tadi telah takluk kepada ajaran Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk para kaum kafir untuk kaum muslimin yang berada di Habasyah tadi segera dipulangkan menuju ke Mekah kembali. Akan tetapi tipu muslihat dari kaum kafir Quraisy tadi sehingga kaum muslimin kembali, dan tetaplah terjadi yang namanya penyiksaan secara kejam. Itu pada hijrah ke Habasyah pada tahap pertama. Nah, setelah beberapa sahabat kembali ke Mekah dari Habasyah untuk hijrah yang pertama, kekejaman pun terjadi anak-anak terhadap kaum muslimin. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun mulai memerintahkan kembali untuk hijrah kembali ke Habasyah pada tahap kedua, di mana hijrah ke Habasyah tahap kedua di sini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib yang berjumlahkan 108 rombongan orang kaum muslimin, dari kaum laki-laki sebanyak 83 dan 18 kaum muslimin dari perempuan. Perjalanan hijrah ke Habasyah tahap kedua ini anak-anak tidaklah semudah seperti tahapan yang pertama. Di sini karena kaum kafir Quraisy itu meningkatkan kewaspadaannya untuk menggagalkan upaya hijrah pada tahap kedua ini. Namun Allah Subhanahu wa taala melapangkan perjalanan dari kaum muslimin menuju Habasyah sebelum kaum kafir Quraisy tersebut mengetahuinya. Setelah sesampainya di Habasyah, kaum muslimin tadi disambut kembali dengan sangat baik oleh masyarakat dan juga Raja Najasyi, yaitu Raja Habasyah. Mendengar hal tersebut, kaum kafir Quraisy pun geram dan marah. Mereka tidak terima karena kaum kafir Quraisy di sini takut. Kenapa? Karena takut kaum muslimin tadi menjadi semakin kuat karena mendapatkan perlindungan dari Raja Habasyah atau Raja Najasyi dan juga rakyat Habasyah, sehingga mereka mengirimkan utusannya yaitu Amr bin Abi Rabi'ah untuk menyogok Raja Najasyi dengan memberikan suatu hadiah, bahkan mengiming-imingi apapun yang diinginkan oleh Raja Najasyi. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tadi meninggalkan Habasyah. Setelah kaum kafir Quraisy meyakinkan raja, tetapi di sini Raja Najasyi tidak tergiur sama sekali. Karena apa? Raja Najasyi itu adalah merupakan raja yang sangat bijaksana. Ia tidak mau mengusir kaum muslimin tanpa alasan yang jelas. Sehingga pada akhirnya Raja Najasyi menyuruh pengawalnya untuk membawa kaum muslimin ke hadapannya, di mana Raja Najasyi di sini bertanya, agama apa ini yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan sendiri? Tetapi tidak juga tuan menganut agamaku atau agama lain. Nah, kala itu yang menjadi juru bicara dari kaum muslimin adalah sepupu dari Rasulullah, dan yang menjadi pimpinan di kala hijrah yang kedua yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Beliau menjawab pertanyaan dari Raja Najasyi bahwasanya, wahai paduka, ketika itu kami masyarakat yang sangat bodoh
kami waktu itu menyembah berhala, bangkai pun kami makan, segala kejahatan kami lakukan, memutuskan hubungan dengan kerabat, dengan tetangga pun kami tidak baik. Ja'far pun berkata seperti itu kepada Raja Najasyi. Demikian keadaan kami sampai Tuhan mengutus seseorang utusan yang berada di kalangan kami, yang sudah engkau kenal asal usulnya. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau jujur, dapat dipercaya, dan juga bersih. Beliau mengajak kami menyembah hanya kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada berhala, matahari, ataupun yang lainnya, karena Allah lah yang maha tinggi. Beliau Nabi Muhammad mengajak kepada hal kebaikan, melarang kami melakukan segala kejahatan, menggunakan kata-kata dusta, melarang memakan harta anak yatim. Intinya Rasulullah itu mengajak kepada semua hal-hal kebaikan. Setelah Ja'far berkata seperti itu kepada menjawab pertanyaan dari Raja Najasyi pun mendengarkan Ja'far dengan penuh kesungguhan. Selesai Ja'far berbicara, Raja Najasyi pun bertanya kepadanya, adakah ajaran Tuhan yang dibawanya itu untuk dapat tuan-tuan bacakan kepada kami? Lalu Ja'far bin Abu Thalib pun membacakan Al-Quran surah Maryam. Nah, oleh karena itu dari bacaan surah Maryam tadi itu ayat-ayat Al-Quran tersebut membenarkan isi dari kitab Injil, sehingga mereka tidak percaya dengan utusan kaum kafir Quraisy dan menyuruh mereka untuk meninggalkan istana. Kaum muslimin yang saling memandang dengan penuh rasa syukur. Nah, akan tetapi di sini anak-anak, usaha Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dari kaum kafir Quraisy tadi ketika meyakinkan Raja Najasyi tidak berhenti begitu saja. Keesokan harinya mereka pun bertemu kembali dengan Raja Najasyi dengan mengatakan bahwa kaum muslimin tadi itu menuju keji kepada Isa anak Maryam. Isa itu adalah Nabi Isa. Mendengarkan itu, Najasyi pun terkejut dan memanggil kaum muslimin kembali. Akhirnya Ja'far, sepupu Rasulullah, menjawab tuduhan tersebut tentang dia, Nabi Isa, bahwasanya pendapat kami seperti yang dikatakan Nabi kami Nabi Muhammad, dia adalah hamba Allah dan utusannya, rohnya dan firman-Nya yang disampaikan kepada perawan Maryam. Raja Najasyi pun berbinar setelah mendengar pernyataan Ja'far. Ia yakin akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga Raja Najasyi pun berkata kepada seluruh kaum kafir dan kaum muslimin yang ada di situ, demi Allah, sesungguhnya ini yang dibawa oleh Isa. Dan oleh karena itu mereka kaum kafir Quraisy pun kecewa dengan keputusan raja dan kembali ke Mekah dengan tangan hampa dan perasaannya semakin kesal serta marah karena Raja Najasyi berjanji akan melindungi kaum muslimin yang berada di negerinya. Sehingga kaum kafir Quraisy tadi kembali menuju Mekah dengan membawa kembali barang-barang sogokan ataupun hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada Raja Najasyi. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita telah mendengarkan cerita tentang hijrahnya ke Habasyi. di mana di sini Raja Najasyi memiliki sikap yang bijaksana dan akan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin. Nah, sekian penjelasan sedikit dari Bu Guru. Anak-anak silahkan dibaca-baca kembali dan jangan lupa digaris bawahi buku paketnya. Dibaca dari halaman 44 yaitu peristiwa hijrah ke Habasyah. Silakan anak-anak dibaca dan dipahami. Bu Guru akhiri, jangan lupa belajar di rumah. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Bu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.